Halo kamarada Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas alasan masyarakat Nusantara kuno tidak bisa dikuasai oleh asing. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Struktur masyarakat Nusantara kuno, masa kerajaan Mataram kuno dan Majapahit ternyata telah tersusun rapi. Hal itulah yang menjadi benteng pertahanan agar tidak terjajah orang pendatang dari negeri asing. Tetapi lambat laun ilmu tata negara maupun struktur masyarakat Nusantara kuno ini malah justru dihilangkan. Indonesia kemudian menganut ilmu barat yang mempermudah peluang datangnya penjajah dalam bidang apapun. Profesor Agus Sunyoto mengungkap sejumlah kitab kuno seperti kitab Nagara Kertagama, kitab Nawanyata maupun kitab Salokantara menjelaskan struktur golongan masyarakat Nusantara kuno tersebut. Penyerapan itulah yang membuat orang asing selama ratusan tahun tidak bisa menguasai Nusantara. Setidaknya masyarakat Nusantara kuno terdiri atas 7 golongan. Ukuran untuk melihat masyarakat dilihat parameternya dari kuat dan tidaknya pengaruh duniawi pada kehidupan seseorang. Kalau seseorang sangat kuat dengan ikatan duniawi, maka dia berada di posisi paling dasar atau paling rendah. Kalau dia lemah ikatan duniawi, maka dia berada pada posisi paling atas atau paling tinggi derajatnya. Terang Agus Sunyoto. Ia membeberkan 7 golongan masyarakat di zaman Majapahit dan Mataram kuno itu yang masing-masing. Yang pertama adalah Brahma. Brahma golongan paling atas di zaman Majapahit maupun Mataram kuno, yaitu orang yang tidak memiliki golongan duniawi. Mereka hidup di pertapaan, di hutan-hutan, dan di gua-gua. Ini golongan nomor 1 atau memiliki derajat yang paling tinggi. Yang kedua ada ksatria. Golongan kedua adalah golongan ksatria, yaitu golongan yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Akan tetapi hidupnya dijamin oleh negara atau kerajaan. Tidak ada istilah korupsi karena korupsi bersifat untuk kepentingan pribadi. Golongan ini pribadinya tidak boleh punya kekayaan, tapi kebutuhan hidupnya dijamin oleh negara. Itulah para ksatria. Yang ketiga ada Waisya. Di bawah golongan ksatria ada golongan Waisya. Mereka didominasi oleh para petani. Golongan ini lebih rendah karena sudah mempunyai rumah, pekarangan, sawah maupun ternak. Dan yang keempat ada Sudra. Di bawah golongan Waisya ada golongan Sudra yang dimaksud adalah saudagar, pedagang, orang yang meminjamkan uang dengan bunga, orang yang meminjamkan pakaian, para tuan tanah, dan seterusnya. Seandainya di zaman Majapahit dulu ada istilah konglomerat, maka mungkin mereka dinamakan Mahasudra, kekayaannya yang berlebihan. Jadi semakin kekayaannya berlebihan, maka ia menjadi golongan masyarakat yang derajatnya rendah. Dan yang kelima ada Candala. Semakin ke bawah ada golongan Candala, yaitu orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Dijelaskan di sana adalah golongan yang bekerja sebagai jagal, yakni membunuh makhluk lain. Pemburu binatang termasuk golongan Candala. Termasuk pejabat negara yang tugasnya sebagai algojo membunuh sebagai eksekutor. Itu adalah golongan Candala yang memiliki derajat lebih rendah. Di urutan ke-6 ada Maleka. Lapisan yang semakin rendah berikutnya adalah golongan Maleka, yaitu semua orang asing yang berstatus kilalan. Maka orang asing dulu menduduki posisi ke-6. Itulah sebabnya orang Nusantara kuno tidak mau menerima Belanda sebagai tuan. Yang ketujuh ada Tuka. Lapisan yang paling bawah ini merupakan golongan yang selalu merugikan masyarakat lain seperti penipu, preman, begal, rampok, dan lain sebagainya. Dari ketujuh golongan itu, golongan yang boleh memegang aturan negara adalah keturunan Brahmana dan Ksatria. Golongan yang boleh membincang agama hanyalah golongan Brahmana, yakni orang yang suci. Waisya, Sudra, dan yang lain-lain tidak diperbolehkan berbicara tentang agama.
Sebab agama adalah sesuatu yang suci dan harus disampaikan oleh orang yang suci pula, yakni Brahmana. Jelas Agus. Tradisi Nusantara kuno itu justru sekarang ditinggalkan. Sekarang fenomenanya saya lihat diterapkan oleh pemerintah Brunei dan Malaysia. Di Brunei dan Malaysia, warga negaranya tidak boleh menjadi pelayan. Orang asing harus yang jadi pelayan di sana. Ini melanjutkan tradisi Nusantara kuno tersebut, katanya. Demikianlah alasan mengapa masyarakat Nusantara kuno tidak bisa dikuasai oleh asing. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.